The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 15. Terdengar ketukan di pintu. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka perlahan, dan Louis masuk, memberi hormat pada Mike, yang duduk di sofa bersama Yvonne. "Duduklah, Mayor," ujar Mike sambil mengisyaratkan sofa di depan mereka. "Ada tugas penting yang harus kalian kerjakan." Louis menuruti perintah itu, duduk, lalu menatap Mike dengan penuh perhatian. Wajahnya menggambarkan antusiasme dan siap diberi arahan. Mike menghela napas sebelum berbicara. Suaranya serius, menunjukkan bahwa ini bukan percakapan biasa. "Tadi Jenderal Liang memberitahuku bahwa mension di utara, yang direbut Wolf dari keluargaku, dikembalikan padaku," katanya, sambil menatap mereka bergantian. Sebuah senyuman tipis terlihat di wajahnya, tetapi ada keseriusan yang tak bisa disembunyikan. "Yvonne," lanjut Mike, sambil menatapnya. "Setelah perusahaan resmi berdiri, aku ingin kau memimpin. Proyek pertamamu adalah membangun kembali mensionku. Namun, ini bukan sekadar pembangunan biasa. Aku ingin kau menimbun material dalam jumlah besar secara rahasia, tanpa diketahui siapapun. Aku akan memberimu daftar material yang diperlukan nanti." Yvonne mengangguk, meski matanya menyiratkan pertanyaan. Ia mencatat arahan itu di kepalanya, menyadari pentingnya tugas yang diberikan padanya. Mike mengalihkan pandangan ke Louis. "Louis, setelah pekerjaan Yvonne selesai, aku akan meminta wakil Panglima mengirimkan unit Eagle untuk membangun basis rahasia di bawah tanah mension. Unit Eagle akan berada di bawah komandomu. Gunakan material yang ditinggalkan oleh Yvonne. Blueprintnya akan kukirimkan segera." Louis mendengarkan dengan saksama, lalu menjawab dengan tegas, "Siap." Mike menyandarkan tubuhnya ke kursi, nada suaranya sedikit melunak, tetapi tetap serius. "Ini adalah misi rahasia. Kalian berdua bertanggung jawab penuh atas bagian masing-masing. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." "Dimengerti," jawab mereka serempak. Ponsel Mike tiba-tiba berdering. Ia melirik layar dan segera mengangkatnya. "Fury," katanya singkat. Dari seberang telepon, Fury memberitahu bahwa ia telah menjemput para paman dan bibi, dan mereka sepakat bertemu di rumahnya sore ini. Mike menutup telepon dan berdiri. "Kita harus pergi," katanya pada Yvonne, lalu menoleh pada Louis. "Tetap awasi kamar Joey. Jangan biarkan ada kejadian aneh lagi." Yvonne menyetir dengan tenang, sementara Mike duduk di kursi penumpang, sesekali memandang keluar jendela. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. "Apa yang terjadi semalam?" tanya Mike tiba-tiba, mengejutkan Yvonne. Louis melaporkan ada 3 suara tangisan dari kamar Joey. "Kalian tidak sedang latihan drama kan?" Yvonne hampir menginjak rem mendengar pertanyaan itu. Pikirannya melayang ke kejadian semalam. Mereka melupakan keberadaan Louis di kamar sebelah. Ia terlihat panik, mengingat janjinya pada Joey, untuk tak menceritakan apapun pada Mike. Namun, ia mencoba tetap tenang dan tersenyum, berusaha mengalihkan perhatian. "Setelah berhari-hari kau membuatku kaget, apa sekarang kau punya hobi baru, mencari tahu rahasia perempuan?" katanya sambil tertawa kecil. Mike menyipitkan mata, menatap Yvonne dengan senyum setengah. "Dramamu belum matang, dan kau tak bisa membodohiku dengan mengalihkan topik." Yvonne mendesah pelan. Ia tahu Mike tidak akan menyerah semudah itu. Namun, ia juga tak ingin melanggar janji. "Aku telah berjanji takkan menceritakan ini kepada siapapun," ujarnya. "Jika aku melanggar janjiku, bagaimana aku bisa menjadi orang kepercayaanmu?" Ia tersenyum kecil, mencoba mengimbangi suasana dengan nada bercanda. Mike tertawa, tetapi matanya tetap menunjukkan ketajaman. "Baiklah," katanya. "Aku mempercayaimu. Tapi ingat, teruslah berlatih agar dramamu lebih meyakinkan." Yvonne tertawa lega. Ia bersyukur Mike tak mendesaknya lebih jauh. Mereka terus bercanda hingga akhirnya tiba di rumah Fury. Mike dan Yvonne melangkah memasuki ruang tamu dengan tenang. 4 sosok dewasa telah menunggu mereka. Tuan Long dan Nyonya Long, serta Tuan Yu dan Nyonya Yu.
Wajah mereka mencerminkan campuran kerinduan dan kebahagiaan. Begitu melihat Mike, kedua nyonya itu langsung berdiri dan mendekat dengan air mata menggenang di pelupuk mata mereka. Tanpa ragu, mereka memeluk Mike erat-erat. "Mike, kemana saja kau selama ini? Kenapa tak pernah memberi kabar?" tanya Nyonya Yu, suaranya bergetar penuh emosi. Mike membalas pelukan mereka dengan lembut, lalu berkata dengan nada penuh penyesalan, "Maafkan saya, bibi-bibi dan paman-paman. Saya berada di tempat yang sangat terpencil, hingga tak mungkin menghubungi siapapun." Wajah Mike serius namun tak suram. Jawabannya bukan kebohongan, karena setelah kejadian itu, hidupnya benar-benar jauh dari peradaban yang mereka kenal. Nyonya Yu menyeka air matanya, kemudian berkata, "Kami begitu khawatir Mike. 5 tahun ini terasa seperti selamanya." Bibi Long menimpali dengan senyum yang mulai merekah. "Yang penting sekarang kau sudah kembali. Rumah keluargamu, nama keluargamu, semuanya akan kembali seperti dulu." Mike mengangguk pasti. "Ya Bibi, rumah kami sudah dikembalikan, dan aku akan mulai memperbaikinya dalam beberapa hari ke depan. Aku juga sedang mendirikan perusahaan untuk melanjutkan warisan ayah dan ibu." Tuan Long menepuk pundak Mike dengan bangga. "Kami semua mendukungmu, Nak. Kau memiliki semua yang diperlukan untuk mengembalikan kehormatan keluarga. Perusahaannya akan resmi berdiri dalam 2 hari. Jika tak ada kendala, saya ingin mengundang Paman dan Bibi untuk menghadiri peresmiannya," tambah Mike. Nada bicaranya mencerminkan rasa hormat dan keyakinan penuh pada mereka. "Tentu Mike. Kami pasti akan datang," jawab Tuan Yu sambil mengangguk setuju. "Omong-omong," Tuan Yu menyela, "apakah malam amal untuk yayasanmu tetap berlangsung malam ini?" "Ya Paman Yu. Acara akan dimulai pukul 7 malam. Saya sudah menyiapkan kursi kehormatan untuk Paman dan Bibi." Di sela-sela pembicaraan itu, Nyonya Yu tampak memperhatikan Yvonne, yang berdiri diam dengan sikap sopan di samping Mike. "Oh Mike, siapa gadis cantik ini? Jangan-jangan dia pacarmu?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Mike tersenyum kecil, lalu memperkenalkan Yvonne. "Ini Nona Yvonne Wei, wakil presiden direktur di perusahaan kami nanti." Yvonne segera membungkukkan badan dengan hormat. "Senang bertemu dengan Anda semua, Tuan dan Nyonya Long, Tuan dan Nyonya Yu." Namun, Nyonya Yu tidak menyerah begitu saja. "Ah Mike, kau belum menjawab pertanyaanku," ujarnya dengan nada menggoda. Ruangan itu langsung dipenuhi tawa, dan wajah Mike sedikit memerah. "Nona Wei adalah teman sekelasku dan profesional muda yang sangat berbakat. Dia mendukungku mendirikan perusahaan ini. Kalau soal pacar," Mike berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis, "kelak aku akan memperkenalkannya pada Paman dan Bibi sebagai pengganti orang tuaku." Tuan Long tersenyum puas, lalu mengalihkan pembicaraan. "Jadi, rencana liburan ke Indonesia dengan adik-adikmu tetap berjalan Mike?" Mike mengangguk. "Ya Paman. Tapi mungkin saya harus pergi lebih dulu karena ada urusan mendesak di sana. Adik-adik bisa berangkat bersama Paman dan Bibi. Kalau kau butuh pesawat, gunakan saja pesawat kami," tawar Tuan Long. Mike mengangguk berterima kasih. "Baik Paman, saya akan menghubungi Anda soal jadwalnya." "Kalau begitu, kita harus bersiap untuk malam amal. Sekarang sudah pukul 5.30, ujar Tuan Yu, mengingatkan mereka semua. Mike dan Yvonne pamit dengan penuh hormat. Setelah meninggalkan rumah keluarga Long, mereka kembali ke Hotel Hilton dan bersiap. Mike masuk ke kamar Louis untuk memeriksa detail terakhir rencananya, sementara Yvonne menuju kamar Joey dan berganti pakaian. Para undangan mulai berdatangan. Tuan dan Nyonya Long duduk bersama Tuan dan Nyonya Yu di kursi kehormatan, bergabung dengan wali kota, Jenderal Liang, dan Kepala Chen. Di sisi lain ruangan, keluarga besar, tokoh-tokoh penting, dan selebritas juga sudah hadir, menciptakan suasana meriah namun syarat formalitas. Vivian, yang bertindak sebagai pembawa acara, membuka malam itu dengan memperkenalkan Yayasan Sahabat Anak, yang resmi berdiri hari ini. Kylie, sebagai ketua yayasan, naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Kejutan terjadi ketika Lila ikut bergabung di atas panggung. Kylie memperkenalkan Lila sebagai anak asuhnya, sebuah momen yang menyentuh hati dan mengundang respons positif dari para hadirin.
Komitmen Kylie sebagai pemimpin muda dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi menjadi sorotan malam itu. Acara dilanjutkan dengan sesi penggalangan dana, melalui lelang barang antik yang disumbangkan oleh para donatur. Selamat datang di acara lelang malam ini. Kami sangat senang Anda hadir untuk mendukung yayasan kami, ujar Vivian dengan penuh semangat. Mari kita mulai dengan lot pertama. Vivian memandu lelang, dibantu oleh Tuan Wang dan tim ahli benda kuno. Beberapa barang berhasil dilelang dengan harga tinggi, menggairahkan suasana ruangan. Selanjutnya, kami mempersembahkan sebuah kalung giok kuno, disumbangkan oleh seorang anonim. Waktu 10 menit akan diberikan untuk para ahli memverifikasi keaslian barang ini, Vivian mengumumkan, memancing rasa penasaran hadirin. Layar besar di belakang panggung menampilkan kalung itu dari berbagai sudut. Para kolektor tampak antusias, sementara sebagian lainnya mengabaikannya. Namun, sepasang mata, ayah dan putrinya, terlihat menatap kalung itu dengan intens, seolah mengenal sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Setelah 10 menit, hasil pemeriksaan diumumkan, kalung itu asli. Dibuka dengan harga awal $100.000. Lelang dimulai sekarang, kata Vivian. Mike, yang duduk di sudut bersama Yvonne, tersenyum dan berkata, semua berjalan lancar. Kylie sangat sempurna malam ini. Aku bangga padanya. Ya, aku juga. Tunggu, ada apa Mike? Yvonne mendadak khawatir ketika melihat Mike memegangi dadanya. Kalung giok yang dikenakan Mike tampak bergetar halus. Ia berbisik pelan, kau beli kalung itu, berapapun harganya. Aku membutuhkannya. Yvonne mengangguk tanpa banyak bertanya, meski wajahnya menyeratkan kebingungan. Vivian menangkap lambaian tangan Yvonne. Nona Wei menawar 100.000. Adakah yang ingin menawar lebih tinggi? 200.000, suara seorang gadis muda memecah keheningan. Carol Yeo, putri bungsu keluarga Yeo, melontarkan tawaran dengan percaya diri setelah mendapatkan persetujuan dari ayahnya. 200.000 dari Nona Yeo. Adakah yang ingin menawar lebih tinggi dari 200.000? Mike memberi isyarat 5 jari pada Yvonne. 500.000, kata Yvonne. Hadirin terkejut. Dahi Carol Yeo berkerut, dan ia berbisik pada ayahnya. Ayahnya mengangguk. 500.000. Apakah ada yang menawar lebih dari 500.000? 500.000 pertama. 500.000 kedua. 600.000, suara Carol terdengar lagi. Perhatian para tamu sekarang tertuju pada kedua gadis cantik yang bersaing memperebutkan kalung antik itu. Mereka mengenal Nona Yeo dan keluarganya, tapi hanya sedikit yang mengenal Yvonne dan Mike, kecuali beberapa orang penting yang menyadari, ini pasti ulah Mike. 1 juta, Yvonne kembali menawar dengan tenang. Semua hadirin semakin tertarik dan melihat ke arah Yvonne. Karena harga yang tiba-tiba meroket, tak ada lagi yang ingin bersaing dengan keduanya. Mereka ingin tahu siapa pemenangnya. Wajah Carol memerah. Ia menatap ayahnya, yang kembali mengangguk. 1,1 juta, tawarnya dengan nada meninggi. 1,5 juta, Yvonne menawar lagi dengan suara kalem penuh percaya diri setelah melihat isyarat Mike. Perubahan terjadi di kubu Tuan Yeo. Ia menginginkan kalung itu, dan ada seseorang yang berusaha menghalanginya. Tuan Yeo memperhatikan Yvonne yang tak dikenalnya. Matanya beralih kepada Mike, yang duduk di samping Yvonne, dan ia teringat wajah pemuda ini. 5 tahun yang lalu, anak ini menjadi buruan keluarganya. Dan sekarang ia kembali? Tuan Yeo tersenyum dingin. 1,5 juta pertama. Vivian mulai menghitung. 1,6 juta. Carol menawar lagi, nada suaranya mulai terdengar kesal. 2 juta. Yvonne menaikkan tawaran dengan cepat. Harga kalung itu melonjak drastis, 20 kali lipat dari harga pembukaan hanya dalam waktu 5 menit. Mike mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nyonya Ye. Nyonya Ye, siapa pemilik kalung ini? Kami tidak tahu Tuan Chen. Kalung ini dikirim lewat paket bersama pesan, harga pembuka dilelang senilai 100.000. Terima kasih Nyonya Ye. Tolong serahkan semua informasinya kepada Fury. Baiklah Tuan Chen. Kemudian Mike menghubungi Fury, memintanya menyelidiki asal-usul paket dan surat yang menyertainya. 2 juta pertama. Vivian kembali menghitung.
2,1 juta. Carol bersuara lagi. Ayahnya mulai marah, merasa dipermainkan. Ia menaikkan 100.000, dan mereka menaikkan 500.000. 2,5 juta. Yvonne menawar dengan sangat tenang. Tiba-tiba suara berat seorang pria terdengar. 3 juta. Tuan Yao berteriak sambil berdiri. Ia mulai tak mampu menahan diri. 4 juta. Yvonne tetap menawar dengan tenang, sambil melirik jumlah jari yang diisyaratkan Mike di atas pahanya. 5 juta. Tuan Yao berteriak lagi, sambil menatap marah pada Yvonne. Ini adalah penawaran terakhirnya. Jika penawaran naik lebih tinggi, ia tak ingin lagi bersaing di atas meja lelang. Namun, ia akan menyuruh orang-orangnya menyelidiki tentang Yvonne dan jika bisa, merebut kalungnya dari tangan gadis itu. Mike mengambil tangan Yvonne dan menepuknya 2 kali. Yvonne meremas telapak tangan Mike dan berkata, 10 juta. Ruangan seketika sunyi. Semua mata tertuju pada Yvonne, menanti langkah selanjutnya dari Tuan Yao. Yvonne membuat tawaran baru, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dari 5 juta, harga melonjak menjadi 10 juta. Nilai ini 100 kali lipat dari harga pembukaan. Beberapa tamu di kursi utama tersenyum kecil. Mereka tidak tahu apa tujuan Mike, tetapi mereka yang mengenalnya percaya padanya dan semakin terpesona. Di sisi lain, Tuan Yao merasa terhina, menarik tangan Carol dan pergi meninggalkan ruangan. 10 juta pertama, Vivian mulai menghitung. 10 juta kedua. 10 juta ketiga. Terjual kepada Nona Wei. Vivian mengumumkan dengan tegas. Mike dengan tenang menyelipkan kartu emas di tangan Yvonne, sementara Vivian mengundangnya naik ke panggung. Nona Yvonne Wei, dipersilakan naik ke atas panggung untuk menerima barang dan menyelesaikan pembayaran, seru Vivian. Semua mata tertuju pada Yvonne, yang berjalan anggun dengan gaun malam elegan. Penampilannya memukau, menonjolkan sosok tubuhnya yang tinggi dan wajah yang memancarkan pesona. Beberapa selebritas mengenalinya sebagai mantan model ternama, menyebut namanya dalam bisik-bisik kagum. Yvonne membalas senyuman mereka dengan anggun sebelum menyelesaikan proses pembayaran. Kembali ke sisi Mike, ia menyodorkan kartu dan menyerahkan kalung giok itu. Namun, Mike hanya menerima kartu emasnya. Sambil berbisik pelan, ia berkata, "Simpan kalung itu di dompetmu dan jaga baik-baik. Aku akan mengambilnya setelah acara selesai. Jangan jauh-jauh dariku." "Baiklah," jawab Yvonne mengangguk patuh. Acara terus berlanjut dengan berbagai kegiatan. Salah seorang selebritas, Julia Hu, mendekati Yvonne dengan senyum ramah. "Yvonne, apa kabar?" sapanya hangat. "Aku baik Julia. Bagaimana denganmu?" balas Yvonne seraya menjabat tangannya. "Aku juga baik. Kau datang bersama siapa, Von? Pacarmu ya?" tanya Julia menggoda, melirik ke arah Mike. "Ini Mike Chen, pacar bosku. Aku ditugaskan mengawalnya," jawab Yvonne setengah berbisik, lalu memperkenalkan mereka. "Mike, kenalkan, ini Julia Hu." Mike mengangguk sopan sambil menjabat tangan Julia. "Nona Hu," sapanya singkat. "Tuan Chen," balas Julia sambil tersenyum. "Von, aku harus menemui paman. Kau menyusul ya?" "Permisi, Nona Hu." Mike berpamitan dan berjalan menuju ke deretan kursi kehormatan. "Oke," sahut Yvonne. "Silakan Tuan Chen," kata Julia sopan. Julia mendekatkan diri ke Yvonne sambil berbisik pelan. "Von, bagaimana bisa bosmu mempercayakan pacarnya padamu? Apa dia tidak takut kau akan merebutnya?" Yvonne tertawa kecil. "Tidak. Pacarnya sangat cantik. Mungkin suatu hari nanti, kalau ada kesempatan, kau akan bertemu dengannya," balasnya ringan. Julia tertawa, lalu berkata, "Bagi kontakmu ya, mungkin kita bisa reunian nanti." "Baiklah," Yvonne setuju memberikan kontaknya, sebelum berpamitan. "Aku harus mengikutinya. Ia tidak boleh sendirian." "Baiklah, sampai ketemu lagi Von," ujar Julia sambil menjabat tangan Yvonne. "Sampai jumpa Julia," pamit Yvonne sambil tersenyum. Yvonne meninggalkan Julia dan kembali menemani Mike di antara para tamu. Mendekati tengah malam, acara pun berakhir, dan para tamu mulai beranjak pulang. Mike mengumpulkan semua orang di akhir acara.
Dengan senyum puas, ia menatap mereka dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian. Mulai besok, kalian sudah bisa mulai bekerja di kantor. Silakan merekrut karyawan yang diperlukan dan atur jadwal kerja mereka. Kylie, aku sangat bangga padamu." Mike mendekati Kylie dan menjabat tangannya, tetapi Kylie memeluknya dengan erat. Semua orang tertawa riang, saling berbagi kebahagiaan. "Bagaimana dengan renovasi? Aku ingin tahu progresnya, terutama lantai 30, tanya Mike. "Renovasi telah mencapai lebih dari 30% Tuan Chen. Lantai 30 hampir selesai, tetapi beberapa area lain masih memerlukan waktu beberapa hari lagi," lapor Stanley Wang. "Baik, tidak masalah. Selesaikan lantai 30 sebelum peresmian, juga beberapa area penting lainnya. Peresmian tetap sesuai jadwal." "Terima kasih Tuan Wang," ujar Mike sebelum melanjutkan. Di basement gedung, ada 20 mobil yang disiapkan untuk yayasan. "Kylie dan Nyonya Ye, silakan atur operasionalnya. Sekian untuk hari ini. Sampai bertemu besok di kantor yayasan dan selamat bekerja." Mereka pun berpamitan satu persatu. Sementara yang lain pulang, Mike mengajak Yvonne membuka satu kamar lagi di Hotel Hilton atas namanya.